Jackson, selamat malam semuanya. Malam Pak Oli, malam semua. Malam Pak Oli, malam. Gimana trading hari ini? Lumayan positif. Positif, oke. Cuan. Mantap. Nah, oke. Malam ini kita akan edukasi ya. Malam ini kita akan edukasi tentang swing jangka pendek ya. Swing jangka pendek. Nah, untuk swing jangka pendek ini sebenarnya relatif cukup mudah ya, relatif cukup mudah dan kita sebenarnya semuanya bisa melakukan. Sebenarnya cukup mudah dan kita bisa melakukan swing jangka pendek. Apalagi yang kita sering terlalu cepat ya, ngikutin fast trade merasa terlalu cepat, ngikutin one day trade terlalu cepat, maka saya akan selalu sarankan swing jangka pendek terlebih dahulu ya, sambil menyesuaikan keadaan kita masing-masing ya. Jangan dipaksakan ikut fast trade, jangan dipaksakan one day trade, tapi silakan swing jangka pendek terlebih dahulu. Gitu. Nah, untuk swing jangka pendek ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Pertama ya pasti kita harus punya yang namanya RDN. Yang kedua kalau bisa punya Mandiri Sekuritas. Yang ketiga ada aplikasi Monica gitu, atau bot Telegram. Nah, untuk swing jangka pendek ya, pertama ya, untuk transaksi apapun pasti awalnya kita butuh yang namanya screening atau mencari sahamnya. Jadi saham apa yang layak untuk dibeli. Jadi kalau kita mau beli saham, silakan screening terlebih dahulu, cari dulu sahamnya. Gitu. Nah, kalau menggunakan aplikasi Monica, ya, untuk screeningnya itu tinggal buka Monica, technical filter, lalu klik perintahnya adalah F-Asin. Carilah yang bar hijaunya itu baru satu. Nah, itu cocok untuk swing jangka pendek. Nah, contoh seperti ini. Monica. Nah, contoh kayak gini. Analisa teknikal, chart teknikal. Oh, sorry, filter ya, filter, sorry. Analisa teknikal, filter, F-Asin. Nah, aku mau selagi. F-Asin. Lalu kirim. Nah, maka kita akan ketemu saham-sahamnya ini. Contoh BBCA atau WIM. Jadi kalau misal besok mau beli atau sekarang misalkan jam pasarnya lagi jalan, silakan beli BBCA boleh, WIIM juga bisa. Ini untuk swing jangka pendek, ya, barnya satu. Oke. Ini kalau kita mau filter. Jadi pertama cari dulu sahamnya, baru kita beli. Itu. Nah, lalu cara melihatnya, melihat grafiknya bagaimana? Cara melihatnya sama, analisa teknikal, chart teknikal, tapi perintahnya adalah CHA. Misalnya tadi apa? BBCA kayak gini. Jadi ini adalah candlenya hijau pertama kali. Jadi kalau tujuannya untuk swing jangka pendek, silakan beli ya, hijau pertama kali kayak gini. Atau WIIM.
Malam, Pak. Ya. Jadi WIM ini juga sama, candlenya hijau pertama kali. Nah, kayak gini. Jadi yang tujuannya untuk swing jangka pendek ya, cari dulu sahamnya, lalu lihat grafiknya. Misal Malam, Pak. BBCA, lalu WIM tadi beli, ya udah beli. Besok tinggal dilihat. Hari-hari berikutnya tinggal melihat di CHA, apakah candlenya masih hijau atau candlenya merah. Kalau masih hijau hold, kalau merah jual. Seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk screening ya, swing jangka pendek caranya cukup mudah. Memang mungkin dibilangnya agak lambat. Ya nggak apa-apa karena diajak cepat juga kesulitan gitu kan. Jadi kalau terlalu cepat atau fast trade kita merasa terlambat, ya udah swing terlebih dahulu. Seperti itu ya. Malam, Pak. Jadi cari dulu sahamnya, lalu kita beli. Ya, berikutnya tinggal diamatin atau dilihat grafiknya setiap hari. Beli jika candle hijau pertama dan jual jika merah pertama. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Jadi untuk swing jangka pendek. Halo, Pak. Iya, Bos. Cek. This meeting is being recorded. Ada pertanyaan? Silakan. Halo, Pak. Iya, Bos. Suara saya jelas ya? Tadi ngeliat kendal merahnya atau kendal hijaunya nggak harus di Monica kan ya? Di Nggak harus. sekuritas juga bisa ya? Di sekuritas juga bisa. Oke, ada yang belum bisa cara untuk swing jangka pendek? Kalau di bot di mana, Pak? Di bot apanya, Pak? Swing pendek carinya. Carinya, oke. Kalau di bot, kayak gini caranya. Kalau di bot tinggal ketik ya, garis miring skor H1 atau skor H2. Oh, oke. Harus di Instagram ya, Pak? Kenapa? Botnya, Pak, harus di Instagram. Instagram, Telegram. Telegram maksudnya. Iya. Jadi contoh kayak gini nih. Ntar masih loading. Oke, contoh kayak gini. Skor ya. Skor H1, nah kayak gini. Oh, garis miring. Skor H1. Garis miring, skor H2. Maka akan muncul saham-sahamnya. Itu cara mau- cepat ya. jadwal itu bawa Kenapa? Cara cepat itu ya. Ya sama, dari Monica bisa, dari bot juga Bot. bisa. Dari Monica aja deh, Pak. Ya, bebas, kita sukanya dari mana aja boleh, Pak. Oke, Jadi kalau siapa? di Monica sekalian lihat chartnya. Boleh. Di bot ini juga bisa kok ngelihat chartnya bisa. Misal contoh kayak gini. BBCA gitu kan. Untuk melihat Heikinasinya ya tinggal di sini. Technical. Nah ini kan ada Heikinasi ya. Tinggal klik aja Heikinasi. Maka akan muncul grafiknya kayak gini. 75
Saya kayaknya belum masuk itu Pak. Nggak baru nggak Belum apa-apa. masuk bot Telegram. Boleh WA saya Pak yang belum masuk Boleh, Bu. atau hubungin Oke, tempat siap, Bapak siap. mendaftar. Udah gue suruh kesana rate-nya loh. 8 juta. Nggak ada 15. Oke, ada lagi yang lain? Di mute suara kita, biar nggak kedengeran orang. Nggak bisa gue ngomong. Mau nggak usah dulu. Ayo, siapa yang belum bisa untuk swing jangka pendek? Pak Holi mau nanya dong. Yes, silakan. Jadi tiap pagi kan Pak Holi kadang-kadang tiap pagi itu kan kirim rekomendasi swing jangka pendek ya Pak ya. Ya, Nah itu ada harga, terus ada stop loss gitu Pak. yes. Itu kalau swing jangka pendek itu kalau saya cuma mau pengen tahu cara tradingnya Pak Holi, kebiasaannya Pak. Kalau Pak Holi misalnya ada swing jangka pendek, beli saham misalnya saham BCA gitu ya Pak ya. Ya, Bapak kan biasa kasih stop loss tuh Pak. ya. Nah itu Pak Holi itu sepanjang hari itu ngeliatin harganya atau waktu penutupan baru Pak Holi decide ini udah menyentuh stop loss dijual atau bagaimana itu Pak? Ya. Jadi kalau untuk swing ya kita nggak perlu melihat setiap saat. Patokannya Oke. adalah patokannya adalah candle biru sama candle merah. Oh, oke. Jadi beli ya beli. Kalau besok mas candle misalkan nih BBCA. Hari ini candlenya biru. Jadi tadi BBCA beli. Besok candlenya biru di hold. Lalu lusa ya. Lusa misalkan candlenya biru ya di hold. Tapi kalau minggu depan candlenya merah dijual. Oh, Gitu. Jadi yang dilihat hanya candle merah. Stop loss, nah itu hanya bagi orang-orang yang terlalu khawatir, ya, terlalu khawatir. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tadi beli BBCA, belinya saat sore, misal. Lalu besok minus BBCA turun 1%, berarti besok portofolionya merah, tapi candlenya masih biru. Selama Oke. candlenya masih biru, ya di hold. Tapi kalau candlenya merah, silakan di sell. Dan jangan kebalik-balik. Ya. Kalau tujuan kita adalah swing jangka pendek, kita jangan melihat grafik itu setiap menit. Nanti kita pusing sendiri. Oh, Ya. Kalau tujuannya adalah swing pendek, ya, maka jangan dilihat grafiknya setiap menit. Lihat aja tiapnya sehari satu. penutupan ya Pak Holi ya. Lihat aja sehari ya dua kali lah, atau sehari 1 kali. Mau dilihat saat jam 10 boleh, jam 11 silakan, jam 2 oke, jam 3 nggak apa-apa. Kalau bisa ya sehari 2 kali lah, sehari 2 kali ya. Sesi 1 dilihat, sesi 2 dilihat. Ya. Oke. Kalau saat Pasti kita naik melihat, turun ya. ya, kalau kita melihat candlenya biru, candlenya merah, juallah saat itu. Nggak perlu mikir, nanti naik lagi. Nggak perlu mikir, kalau candlenya merah, jual. Karena kita memang nggak bisa melihat dengan frame pendek. Tidak bisa melihat detik per detik atau menit per menit. Ya. Kalau tujuannya swing jangka pendek, jangan dilihat per menit. Kalau memang bisa lihat per menit, ya silakan fast trade aja. Pak. Gitu. Pak Oli, Yes. nah itu biasanya candle kan daily ya. Daily. Terus itu biasanya terbentuknya itu jam berapa Pak? Terbentuknya mulai perdagangan. Jam perdagangan itu terbentuk, Pak. Udah ketahuan warnanya itu ya? Oh enggak. Kalau warnanya sesuai, misalkan jam 9 masih merah, baru hijau jam 10 bisa. Ya kan?
Jam 9 masih merah, jam 11 baru hijau, bisa. Makanya itu ada screening. Ya. Kalau kita nggak mau melihat perubahan, screening aja. Ya, pakai Monica bisa, pakai bot Telegram bisa. Atau secara manual pun itu bisa. Jadi ngelihat saham yang bergerak candlenya itu bisa kita lihat kok, dan akan kelihatan perubahannya. Seperti itu, SMGR contoh. Nah, ini SMGR di 6050 itu candlenya merah. Tapi 6075 candlenya biru. Kalau bisa ngamatin, bisa melihat, ya ini yang paling bagus. Saat dari merah berubah ke biru, di harga itulah yang terbaik. Kalau secara manual dilihat di mana Pak Oli? Ya di graf, ya di sekuritas. Liatin aja candlenya, kan bergerak terus. Oke. Ya dilihat kayak gini, besok diamatin. Ya udah tinggal dilihat aja. Pak Oli, ikut tanya Pak Oli. Yes. Pak, swing pendek itu durasinya berapa lama Pak Oli? Jadi gini, kalau masalah durasi, kita sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Ya. Tapi rumusnya swing adalah trading lebih dari 1 hari. Oke. Bisa 1 hari, bisa 3 hari, bisa 1 minggu, bisa 10 hari, bisa 2 minggu. Gitu. Rata-rata, ya, rata-rata. Kalau swing jangka pendek itu rata-rata 1 minggu. Ingat, rata-rata, bisa kurang, bisa lebih. Tapi secara keseluruhan atau rata-ratanya adalah 1 minggu. Ini dulu aja Pak Oli. Sudah saya mute. Jadi rata-rata lama tradingnya itu 1 minggu. Ya antara beli dan jual ya, antara beli dan jual. Itu rata-rata 1 minggu. Ya memang biru hari ini, 3 hari lagi merah ada. Hari ini biru, besok merah ada. Hari ini baru biru beli, minggu depan baru merah ada. Hari ini baru biru, 2 minggu lagi baru merah ada. Atau baru merah 1 bulan lagi ada. Tapi rata-rata itu 1 minggu. Itu swing jangka pendek. Jadi yang dilihat candle biru pertama beli, candle merah jual. Time frame-nya adalah daily. Gitu. Mau nanya Pak Oli, Yes, silakan bos. itu balok yang di bawah yang biru merah itu tandanya volume atau apa? Volume. Kalau merah artinya volumenya apa? Merah artinya volumenya lebih kecil dari hari sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Oli. Yes. Pak Oli mau tanya. Silakan. Jadi semua saham itu dia bisa fast trade, bisa ODT, bisa swing panjang, bisa swing pendek. Itu tergantung kitanya ya. Betul. Oke. Jadi misalkan kita mau beli ini SMGR pada saat live, misalkan Pak Oli ajakin kita untuk fast trade, tapi saya pengennya swing pendek aja. Itu nggak jadi masalah ya? Nggak masalah. Tergantung kebutuhan kitanya ya. Betul. Oh, aku pikir selama ini yang pada saat live itu khusus untuk yang fast trade, tapi kalau misalkan yang di share-share di grup itu kita harus ngikutin, oh itu ikutin swing pendek, berarti kita ngikutin swing pendek gitu. Enggak juga ya, cuman memang itu rekomendasi yang terbaik menurut berdasarkan analisa Pak Holi, seperti itu. Iya. Oh, oke. Nah, jadi Makasih, gini, Pak. contoh SMGR nih. SMGR besok bisa buat fast trade, bisa. Bisa buat swing jangka pendek, bisa. Karena biru pertama kali. Bisa nggak buat swing jangka panjang? Belum confirm. Gitu loh. Kan ada di kitab Master Cuan Saham itu kan sudah ada ya. Kalau mau fast trade, ciri-cirinya harus terpenuhin apa aja. Untuk swing jangka pendek ya, yang harus terpenuhin adalah hijau pertama kali.
Gitu. Kalau untuk swing jangka menengah yang harus terpenuhi adalah ada segitiga hijau di CAH. Nah, misalkan SMGR di CAH-nya ada segitiga hijau, ya buat swing pendek boleh, buat swing jangka menengah juga boleh. Kalau juga ada spike-nya buat jangka panjang juga boleh. Artinya untuk swing jangka pendek ciri-cirinya seperti ini ya. Untuk jangka menengah ciri-cirinya seperti ini. Jangka panjang ciri-cirinya sudah ada. Kalau memenuhi ciri-ciri itu semua, ya boleh. Mau buat swing pendek, swing jangka menengah, panjang boleh. Oke, Pak. Oli. Makasih. Oke. Oli, Pak Budi nih. Yes, silakan. Oli, itu untuk spike itu gimana sih tekniknya kita melihat spike yang dari Monica itu? Oke, spek dari Monica. Oke, tunggu Pak ya. Kita fokus dulu ke swing jangka pendek. Ya, swing jangka pendek. Siapa yang belum paham tentang swing jangka pendek? Cara mencari sahamnya dan cara menentukan kapan belinya dan kapan jualnya. Iya, Oli. Yes, Halo, silakan. Oli. Ya, saya ada latihan case tadi. Saya coba di swing pendek JSMR ya jam 9.30 tadi pagi. Waktu saya buy itu 38.30, tapi posisi masih hijau, Pak. Saya kemudian setengah jam lagi atau 1 jam lagi dia udah turun merah 37.90. Kebetulan kan teorinya ya nggak usah sering-sering lah kalau jangka pendek itu nggak usah sering-sering lihat ini kan lihat candle gitu. Akhirnya merah, akhirnya sempat ini Pak, sempat minus. Ya minus ya. Pak. Itu case-nya Pak. Tadi kebetulan saya Pak. Oke. JSMR tadi beli ya kan? Yang merah itu adalah portofolionya Pak, bukan candlenya. Betul ya? Yang merah Bapak lihat merah itu adalah portofolionya, bukan candlenya. Kalau candlenya masih biru, artinya apa? Ya tetap di hold, nggak apa-apa. Oh, warna antar portofolio dengan candlenya apa berbeda Pak ya? Ya pasti berbeda Pak. Portofolio itu menjadi merah karena harga beli Bapak itu lebih tinggi dari harga saat ini. Makanya portofolionya jadi merah. Tapi secara keseluruhan candlenya masih biru. Ini kalau menggunakan candle Heikin-Ashi ya. Jadi yang yang selalu kita bahas ini adalah candle Heikin-Ashi, bukan candle chart pada umumnya. Iya Pak, iya. Makanya saya dapat temukan kasus seperti itu. Kok di ini sudah merah, kemudian saya buru-buru jual aja karena teorinya begitu merah pertama, udah saya langsung jual. Nah, jual aja walaupun minus. Oke. Merah itu candlenya ya, bukan di portofolio. Ingat, Candle merah masih itu biru. candlenya. Candle masih Chartnya, biru. di grafik di chartnya itu. Candle selama ya. Contoh kayak gini deh. Ada kemarin yang beli raja. Enggak, kan? Saya enggak ya. Oke. 2 hari lalu beli raja, kemarin lalu minus. Ya, ada Pak saya. Lalu hari ini tadi raja naik kan. Kemarin minus, candlenya kan tetap masih biru. Ya, raja. 2 hari lalu beli raja saat candlenya biru. Kemarin harganya turun. Portofolio merah, candlenya masih biru. Hari ini tadi raja naik sampai 210. Lalu turun lagi kan ke 197 penutupan. Iya. Artinya apa? Selama candlenya masih biru, walaupun harganya naik, harganya turun, ya udah di hold. Ya, selama candlenya masih biru itu di hold, walaupun harganya naik turun.
Mau di Pak. portofolio masih merah, portofolio hijau, portofolio kuning, selama candlenya masih biru, di hold. Berarti warna di portofolio itu kita abaikan saja, Pak ya. Iya, Pak. Kita fokus di candle-nya saja, warna di candle-nya saja, Pak ya. Betul. Siap. Saya terkecoh berarti. Ya. Saya juga fokus ke portofolionya. Wah, ini udah merah, Portofolionya. saya buru-buru jual akhirnya. Oh ya. Baik, Pak. Yes. Nah, Terima kasih, Pak. oke, ada dua cara kalau kita mau swing jangka pendek. Pertama, kita bisa ya take profit ya. Take profit itu berdasarkan persentase target kita. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan indikator atau berdasarkan grafik. Ini nggak bisa ditawar kalau berdasarkan grafik. Ya. Kalau grafiknya merah, itu nggak bisa ditawar, wajib jual. Ya. Tapi bisa juga kita mempunyai target itu berdasarkan persentase. Misal, Walaupun baru sehari, Pak. Iya, jadi misal gini, saya beli di saat candle biru, target saya adalah 5%. Misal ya, target saya adalah 5%. Untuk saham raja, saya punya target profit 5%. Kalau raja naik sampai 5%, ya udah take profit walaupun candlenya belum merah. Harus disiplin ya Pak ya. Iya dong, kita kan punya target, apapun kan kita harus ada targetnya. Betul. Naik 5%, ya di take profit. Pak, besok masih naik lagi. Nggak apa-apa, biarkan aja. Target kita kan sudah tercapai. Keinginan yang kita harapkan itu tercapai. Itu satu, Iya. berdasarkan persentase. Bisa juga ya kita berdasarkan indikator atau grafik. Kalau candlenya merah, ya jual. Tapi persentasenya belum 5%, Kak. Misalkan, ya jual. Jadi salah satu mana yang tercapai terlebih dahulu, yaitu harus kita eksekusi. Gitu. Misal besok beli biru nih, Pak. Oke. Pagi. Terus hari Senin, misalkan jam 9 udah merah ini candlenya. Langsung jual aja ya, Pak? Jual, betul. Pak Holi, izin Pak Holi tanya Pak Holi. Yes, Bos. Kalau dia di Monica kan di F-Asin itu kan ada baik yang di ungu ataupun yang di F-Asin ya. Itu kan ada tanda lebih besar 50 atau lebih kurang 50 dari stokastisnya kan, stokastiknya. Ya. Nah, kalau dia lebih besar dari 50 itu apa artinya? Berarti area stokastiknya di atas 50. Apa yang harus kita lakukan itu? Ya nggak apa-apa, ya nggak ada, ya nggak harus kita lakukan apa-apa. Ini hanya menunjukkan indikator. Artinya gini, ya. Stokastik kan ini nih, ini stokastik. Ini adalah garisnya. Angka untuk stokastik itu 0 sampai 50. Di sini nih 0. Ini 0 sampai 100. Oke. Stokastik itu dibagi 3 area. Area oversold 0 sampai 20. Ya, 20 sampai 80 itu adalah area netral, 80 sampai 100 itu area overbought. Nah, kalau di atas 50 lebih besar dari 50 berarti stokastiknya itu ada di atas angka 50. Nah, di sini ini berarti. Itu kecenderungan ke arah mana itu grafiknya? Kalau up kecenderungannya adalah naik. Oke, kalau di atas 50 ya, di atas 50 ya. Ya. Oke. Jadi berarti areanya adalah 50 sampai 80. Itu. Kalau up lebih besar dari 50 berarti garis stokastiknya itu ya antara 50 sampai 80. Nah, itu kecenderungan harga akan naik. Ya, bukan kecenderungannya harganya naiknya cepat gitu, kencang. Jadi istilahnya gini, kalau masih di area 0 sampai 8 itu masih pemanasan. Oke. Di 20 sampai 50 itu mulai ngegas. Mulai ngegas nih. Di 50 sampai 80 itu sudah mulai apa ya? Kenceng. Ngacir. Ya. Nanti di 80 dia mulai melambat lagi. Karena sudah ada di area
atas. Oke. Kalau dia di bawah 50? Ya berarti turun. Turun. Ya. Oke. Nah, bukan up di bawah, up lebih kecil apa down? Kecil. Ya. Kan ada dua nanti, up apa down. Kalau down Kalau berarti down. akan turun. Akan turun. Oke. Kalau up lebih kecil dari 50 berarti masih baru ngegas. Oh ya, paham saya, paham. Up di atas 50 itu sudah full gasnya, up di bawah 50 itu baru mulai naik ya. Yes. Oke, paham. Oke, terima kasih Pak Oli. Oke. Berarti menarik kalau di bawah 50 berarti, Pak? Iya. Kalau untuk swing carilah yang baru di bawah 50. Kalau bisa baru up dari oversold. Kalau mau Up-nya kurang 50 gitu. Yes, up lebih kecil dari 50. Nih, jadi contoh nih, ini kan ada dua. Ini FF asin. Oh, ini sama-sama lebih kecil dari 50. Ya BBCA, WIM, ini bisa. Kalau yang BMRI ini sudah up dari 50. Barnya hijau kedua. Kalau mau buat swing, ya pilihlah yang di bawah 50. Bar hijau 1. Up ya, tapi yang up ya, jangan yang down. Kalau yang down turun berarti. Jadi cari yang up. Gitu. Oke, paham Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ayo, tentang swing jangka pendek ya. Ya, Swing Pak Oli. jangka pendek. Pak, Yes. apapun artinya up itu berarti termasuk kategori positif lah ya. Betul. Apapun up, nah itu kategori positif ya. Naik. Ya, naik. Kemungkinannya lah ya. Ya. Cintanya Pak Oli. Yes, silakan Bu. Kalau misalnya itu ada beberapa saham misalnya sama up kurang dari 50. Nah, itu kita screeningnya untuk misalnya kita perlunya 1 atau 2 saham gitu. Itu gimana ya Pak Oli ya? Cara untuk screeningnya ketika dia sama-sama up 50. Oke. Ketika sama-sama up 50. Bagaimana cara ambil keputusannya? Ya. Pertama, Ibu suka LQ45 atau second liner? Oke. Contohlah di antara dua ini. Ini kan ada dua nih. BMRI, NZTA kita abaikan karena barnya sudah kedua ya. Ya. Berarti kan ada BBCA sama WIMM. Ya. Wismilak. Yes. Dari dua ini saya butuhnya cuma satu. Mana yang harus saya ambil? Pertama, kita maunya belinya dalam jumlah besar atau tidak. Gitu. Kalau dalam jumlah banyak ya, ratusan juta misal, mau nggak mau pasti BBCA. Karena saham LQ45 atau blue chip itu mau nggak mau. Itu. Kalau belinya di atas 100 juta. Oke Pak, saya belinya misal 10 atau 20 juta. Antara BBCA sama WIM, mending mana? Oke. Baru kita lihat, dua-dua grafiknya harus kita lihat. Kalau mau aman, ya mau aman dari segi harga, carilah harga yang masih di bawah secara keseluruhan. Nah, contoh kayak gini. BBCA ya, ini WIM. Oke, WIM di sini. Harga tertingginya WIM di sini, harga sekarang di sini. Bawah di sini. Artinya apa? Harga WIM saat ini itu di tengah-tengah. Oke. Peluangnya bagaimana? Bisa naik, bisa turun. Semua saham peluangnya bisa naik, bisa turun. Tapi carilah resiko yang terkecil. Itu, ya. Ini WIM, berarti harganya di tengah-tengah. BBCA, BBCA ini harganya tertingginya di sini, terendahnya di sini.
Artinya apa? Harganya sedang di atas. Secara risiko, kalau misalkan turunnya dalam, naiknya dikit. Gitu. Jadi kalau berdasarkan risiko, mending WIMM. Sudah, Dit, itu warnanya hanya warna hitam ya? Berdasarkan resiko. Oh, nggak ada yang warna. Oke. Jadi berdasarkan resiko mending lebih milih WIM. Itu satu. Yang kedua, berdasarkan indikator. Indikatornya BBCA itu baru up nih. Baru up dari oversold, RSI-nya juga masih di area netral BBCA. Oke. Terus WIM di mana? RSI-nya ya, RSI-nya kalau BBCA di area netral. Kalau WIM sudah overbought. Ya, berarti sudah di atas RSI-nya. Ini RSI-nya. Oke. Jadi untuk WIM sama BBCA, milih yang mana, Pak? Pertama, ya. Kalau pengen persentasenya, pengen aman dari segi harga, milih WIM. Gitu. Kalau pengen aman dari segi indikator, milih BBCA. Gitu. Kalau mau kenaikan harganya sehari bisa sampai di atas 10%, ya milih WIM. Karena kalau LQ45 sehari naik 10%, itu jarang banget. Itu. Jadi apa nih, kita mau beli saham, oh saya mau belinya di atas 100 juta, ya nggak usah pikir panjang, beli BBCA. Tapi Pak saya mau belinya 5 juta, tapi kenaikannya yang bisa cepat dong, ya pilih WIM. Karena BBCA sehari naik 10% itu hampir jarang banget. Gitu. Jadi semuanya bergantung apa tujuan kita. Mau safety berdasarkan harga, mau safety berdasarkan indikator, ya. Pengennya cuan yang cepat. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan dari kita beli saham. Seperti itu. Agak ribet, Bu ya. Paham ya. Pak Oli. Ya. Makasih Pak Oli. Oke. Pak Oli. Yes. Mau nanya lagi. Mungkin nggak sih, karena kalau misalkan saya kan pemula nih, otomatis buying power saya juga masih terbatas. Oke. Mungkin nggak sih dengan buying power di nominal 10 juta, itu satu hari saya bisa cuan 1 juta. Caranya gimana sih? 10 juta cuan 1 juta, berarti profitnya 10%. Oke. Karena kan kemarin-kemarin saya udah coba itu yang tertinggi saya dapat itu di 350-an. Nah, saya tuh pengen nih satu hari nyobain 1 juta. Nah, ini gimana caranya saya harus ada triknya nggak sih gitu loh. Kok kayaknya kalau misalkan ngedenger yang lain cuannya kayaknya gede banget gitu. Apakah dari buying power-nya, tapi kan kalau misalkan itu kan dia harus modalnya kuat kan. Nah, ini kan saya modalnya masih kecil nih. Gimana? Bisa nggak sih Pak Oli? Bisa. Siapa saja bisa. 10 juta itu bagi saya itu adalah besar. Dulu saya pertama kali trading itu modal saya itu hanya 500.000 dulu. Ya. Kalau bilang 10 juta bagi saya, ini bagi saya loh ya, itu besar. Oke. Tapi yang harus kita perhatikan itu bukan dari modal. Ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat momentum. Ya. Bisa melihat momentum. Artinya seperti ini. 10 juta jangan ditransaksikan sekaligus di satu saham 10 juta. Apalagi kalau kita belum bisa membaca pergerakan harganya. Taruhlah 5 juta deh kita trading saham. Ada 10 juta di portofolio, tapi kita transaksikan, sekali transaksi 5 juta. Oke. Tapi buat fast trade,
ya buat fast trade. Fast trade seperti ini. Fast trade itu adalah beli saham yang momentumnya mau naik dan jual saat momentumnya mau turun. Suli itu. Saya ingat Ya. banget sama Suli. Seperti Suli ya seperti kita fast trade lah ya setiap hari. Iya. Itu. Nah, persentasenya berapa? Nah, di sini kita akan diuji nih. Kita bisa greedy, kita akan greedy atau enggak. Kalau awal-awal biasanya kita tertib. Awal-awal. Ya. Saya bilang beli, saya bilang jual dan enggak ditinggal. Artinya apa? Kita beli 5 juta, profit profit 2%, misalkan ya, profit 5 juta, profit 2%, itu kan 100.000. Ya. Benar ya? Sekali transaksi. Berarti untuk sampai 1 juta, berapa kali transaksi? 10. 10 kali transaksi. Ya udah, berarti 10 kali sehari 10 kali transaksi. Jadi sebenarnya cukup main di satu saham aja ya? Iya dong, satu saham aja. Karena fast trade itu kan harus kita pantau terus. Jangan sampai lengah. Oke. Pernah lihat kan saat saya lengah minus? Iya. Iya kan? Ya sama. Itu pun saya rasa itu berlaku untuk siapa aja. MTWI. Kalau kita fast trade jangan sampai lengah atau konsentrasi kita terpecah. Fokuslah ke saham yang kita beli. Jadi 10 juta, masa sehari transaksi 10 kali, saya rasa bisa kok. Mulai dari jam 9 sampai jam 3. Itu santai 10 kali. Jadi udah up 2% langsung jual. Ya. Beli lagi, masuk lagi, jual lagi gitu aja ya Pak ya? Betul. Jadi kalau untuk yang awal-awal punya 10 juta, jangan semuanya ditradingkan. 50% aja. Kenapa Pak? Takut untuk jaga-jaga ya. Itu untuk jaga-jaga aja. Kalau misalkan kita teledor gitu kan. Nah, itu bisa dibuat untuk average down. Cuman buat jaga-jaga itu. Gitu. Oke, kalau gitu. Ya, makasih ya Pak ya. Oke. Pak Holi nanya, Pak Holi. Yes, silakan. Cara jual auto sell itu gimana Pak di Mandiri Sekuritas Pak? Auto sell. Misal gimana Pak? Bapak beli di harga 500 gitu. Iya kan tadi pagi kan Pak Holi tulis yang swing pendek misalnya yang jasa marga ya Pak ya? JSMR, oke. Ya, itu kan Pak Holi ada tulisan take profit auto sell ya Pak ya? Take profit auto sell ya. Nah itu set auto sell-nya gimana Pak di Mandiri itu Pak? Di Mandiri ada 2 cara. Pertama, setelah dapat sahamnya bisa langsung jual di harga TP1-nya. Oh, oke. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, dibuka menu auto sell. Oh. Auto sell kita mau jual di harga berapa? Auto sell, auto order sih Pak, istilahnya auto order ya. Kalau di Mandiri itu auto order, ya. Kita mau jual di harga berapa, lalu durasi waktunya mau dibuat berapa lama. Oh, oke Pak. Yes. Ya, oke. Makasih Pak Holi. Baik, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Oli. Yes. Gimana caranya sehingga kita itu bisa memilih saham sehingga itu akan jadi fokus kita untuk TikTok. Kayak misalnya tadi pagi tiba-tiba dapat CDP. Ya, atau Gisco misalkan atau apa. Itu gimana caranya, Pak? Cara dapat sahamnya? Iya, pilihannya. Karena kan kita lihat kan Pak Holi kan pas terus fokus saja seharian dengan saham itu gitu loh. Ya. Ya, banyak tepatnya juga gitu. Oke. Plus minus pastilah ya. Ya. Plus ada yang minus kok Pak, tenang aja. Pasti. Iya, plus minusnya biasa. Tapi secara keseluruhan kan yang penting profit gitu kan. Betul. Ya. Berarti ini berarti ke fast trade ya, bukan swing. Iya. Oke, sebentar.
Kalau nanti tentang swing sudah bisa paham semua, kita bebas diskusi. Gitu ya. Oh, siap. Maksudnya supaya satu paham dulu Pak nih. Betul. Tadi ada yang nanya tentang spike, oke, tentang habis itu fast rate. Boleh. Tapi biar kita paham dulu nih tentang swing gitu. Oke, ayo tentang swing apakah sudah bisa semua? Pertama dari cara mencari sahamnya, yang kedua dari memantaunya plus eksekusinya. Sudah Pak Oli. Oke. Mungkin ada yang mau menyimpulkan? Ya. Kadang kita ngomong sudah begitu. Kenyataan bingung. Nah, setuju Pak. Belum sebagian. Nah, setuju. Nah, yang belum silakan bertanya loh. Jangan sungkan-sungkan. Ya, jangan sungkan-sungkan. Mungkin. Yes. Halo Pak. Pak Oli. Ya Bos. Bagaimana cara lihat by area, TP aman, TP target? TP aman, TP target. Oke. Swing jangka pendek ya. Ya, by area, JSMR. Oke. Yang tadi dikasih rekom Pak Holi. Oke. Cara mencari TP aman, cara mencari TP target. Oke. Kalau Bapak dan Ibu ngikutin rekomendasi saya, berarti Bapak dan Ibu mengikuti planning saya. Oke ya. Kalau Bapak dan Ibu ikutin rekomendasi orang, berarti Bapak dan Ibu mengikuti planning orang tersebut. Ya, masalahnya, tahu nggak planningnya orang tersebut? Oke. Nah, cara menentukan TP aman, TP target, nah kayak gitu. Pertama, ada banyak cara ya. Kalau kita sudah lihat candle-nya biru pertama kali, misal kayak gini. Oke, dari misalkan untuk BBCA. Anggaplah BBCA ya. BBCA. TP amannya di mana ya? TP amannya di mana? TP amannya berarti kita melihat angka TP1. Oke, jadi ngelihatnya buka Monica, ODT, BBCA. Kok error? UDT, BBCA, DD. Nah, TP aman itu ini Pak, pasti TP1. Oh ini TP1 ya. Ya. TP berikutnya, nah itu sesuai kita. Oh sayanya maunya 5%. Ya kan? Ya udah naikkan aja 5%. Itu satu. Bisa juga berdasarkan ya. Yang penting TP amannya sudah ya. Sudah bisa ya TP aman. Nah, TP2, TP3 itu ya bebas berdasarkan keinginan kita. Oh saya mau 5%. Ya udahlah. Itu adalah planning kita. Kalau lihat di candle-nya di mana Pak? Candle yang mana Pak? Misalkan candle-nya yang biru, kayak apa kita lihatnya? Candle biru. Oke. Bukan, ini berbeda nanti Pak. Jadi ini kan untuk melihat, jadi gini. TP1 8, contoh BBCA ya, TP1 891. 891 ya. Ya. Jadi contoh nih kita tulis TP1 berapa sih ini? 8091. 8091. Oke. Jadi oke, saya praktekkan dulu di sini bentar. BBCA. Ya. BBCA harganya adalah harga sekarang itu 7925. Oke, ini adalah harga sekarang. TP1-nya berapa? 8091. Ini TP aman. Oke. TP2 bebas, kita mau nentukan berapa aja boleh. Pak, saya targetnya 5%. Naikkanlah dari 7925, 5%-nya berapa? Taruh di TP2. Itu cara pertama ya. Misalkan 5%. Oke. 5% dari harga. Atau pakai yang lain, pakai indikator, ya bisa.
Kita lihat spike-nya. Spike jangka pendeknya berapa BBCA? CFN. Jadi untuk menentukan, nah CFN-nya berapa ini? 8.100. Ya, 8.100. Oke. 8.100. Ya. Apakah 8.000 ini 1.100 ini 5% atau enggak? Ya itu nanti dihitung ya. Artinya apa? Untuk TP2 itu kita bebas sesuai planning kita. Mau ngikutin spike di sini boleh, mau sesuai target kita boleh, ya kan? Itu kan baru angka. Tapi keputusan akhirnya adalah di candle di BBCA. Tadi beli BBCA misalkan ya, lalu besok sudah masuk TP1. Misal, kita mau TP apa enggak? Ya itu terserah kita. Kalau mau aman, ya TP1. Oh, tapi candlenya masih biru, masih bisa naik nih. Ya udah di hold. Besok malah ngelewatin 5% misalkan. Ya. 2 hari lagi misalnya ngelewatin 5%. Tapi candlenya masih hijau. Mau di take profit silakan, mau di hold silakan. Sampai candlenya merah itu wajib dijual. Nah, sebelum candle merah, misalkan sesuai dengan yang kita inginkan naik 5%, kita mau take profit, ya boleh. Tapi kalau candlenya sudah merah, dan misalkan tidak sesuai dengan profit yang kita inginkan, kita tetap wajib jual. Oli. Yes. Oli. Tadi yang spike itu berkaitan dengan pertanyaan saya, berarti hanya menentukan TP aja ya? Iya. Gitu. Betul. Salah satu buat menentukan angka TP, Pak. TP, nggak ada yang lain lagi. Berarti hanya untuk menentukan harga tertinggi kita ya? Iya. Sesuai dengan time frame ya. Sesuai dengan time frame. Iya, dia batas antara support dengan resisten. Kalau nggak ada spike itu, nggak nongol spike, berarti belum dulu gitu? Sebaiknya belum dulu. Sebaiknya jangan ambil. Karena biasanya bisa naik ya, bisa naik, tapi agak susah gitu. Artinya apa? Misalkan nih, kita sama-sama naik motor, sama-sama motornya sama nih, tapi kita tahu ada bensinnya, ya, yang kita tahu benar-benar ada bensinnya, sama yang enggak ya, yang enggak ini kita tahu bensin apa enggak gitu. Mending pasti kita akan milih yang lebih kelihatan ya. Iya. Gitu. Jadi hampir sama kayak gitu. Pak. Yes. Itu yang di ODT bukannya udah ada presentasinya itu ya? Bisa dipakai ya? Persentase? Itu yang TP1, TP2 itu di kiri atas. Oke. ODT. Ini. Nah itu. Persentase mana Pak? Itu yang sebelah kiri kan itu. Terus ada TP1, TP2 kan? Ya. Bisa dipakai itu ya? Ini bisa dipakai. Kalau mau aman ya ini TP1. Oh iya. Pakai itu aja ya? Ya. TP itu yang kita pakai adalah TP pada waktu kita beli ya. Karena bisa jadi TP besok juga berubah TP1. Betul. Nah, jadi misalkan nih kita beli sekarang BBCA harga 79 kan. TP-nya kan ini 8091. Oke. Lalu besok kita ngecek saat harganya sudah di 8.000 misal ya. TP-nya di sini berubah dong. Apakah kita akan merubah? Ya jangan. Jangan, tetap. Sesuai dengan saat awal kita saat beli TP1-nya berapa. Siap. Gitu. Oke, ada lagi tentang swing jangka pendek. Ya, Izin tanya lagi Pak Holi. Ya, silakan. Saya pernah kejadian, saya pasang di TP1 auto sell tapi nggak terjual, itu kenapa ya Pak Holi ya? Nggak kejual berarti harganya belum nyampe di situ Bu.
Oh gitu. Ya. Tapi pernah nggak terjual, tapi harganya malah turun. Itu kenapa Pak Oli? Iya, karena nggak nyampe, harga kan bisa turun. Oh, oke. Misal harganya naik dari lebih tinggi dari TP1, kalau dipergunakan auto sale pasti terjual. Gitu. Jadi kalau tidak nyampe ke harga TP1 kita, ya berarti harganya bisa jadi turun itu, nggak jadi naik. Oh, oke, paham. Ya, makasih Pak Holi. Oke. Pak Holi. Yes, silakan. Ya, kalau tahu merahnya itu baru sore, Pak. Merahnya Jualnya baru apa besok paginya, Pak? Sore masih sempat jual apa enggak? Enggak sempat. Enggak sempat. Oke, ya paginya besoknya Pak berarti. Pagi ya. Oke, Pak. Oke. Oli, yes. Coba BBCA yang tadi spike yang CFN. Time frame berapa Pak? DD. Oh, DD berarti 3 sampai 9 bulan ya. Nah ini spike-nya ada yang rendah, ada yang tinggi nih. Ini maksudnya gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau rendah abaikan aja. Kalau di bawah candle abaikan aja Pak. Yang artinya kita jangan masuk dulu atau bagaimana? Ya enggak. Gini. Spike itu adalah tujuan harganya akan kemana. Oh. Gitu. Nah contoh kayak gini nih, BBCA kalau tujuan beli BBCA untuk jangka panjang, ini kurang bagus karena speknya ya dianggaplah sudah tercapai ya. Cuman kurang beberapa tik. Kalau untuk tujuan jangka panjang, 3 atau 9 bulan. Gitu. Tapi kalau kenapa kurang bagus? Ya, karena speknya sudah tercapai. Tercapai, siap. Kalau untuk jangka pendek bagaimana? Ya lihat spek 05-nya. Misal. Oke, speknya adalah 8.100. Oke. Kalau beli sekarang harga BBCA 7.975 dan speknya di 8.100. Kalau kita mau selisih harga ini, kita mau ya beli BBCA. Beli 7925 ya. 7925 dan silakan take profit di bawah 8.100. Ingat ya, di bawah 8.100 karena spek tertingginya 8.100. Pakainya 05 terus Pak Oli ya? Tergantung tujuannya. Kalau untuk jangka pendek 05. Kalau tujuan jangka panjang DD. Contoh jangka panjang apa? PNBS. Pakai time frame DD. Nah, speknya kan tinggi. Beli PNBS hari ini, kemarin, atau kemarin lusa, atau kapanpun saat tahu speknya tinggi, ya beli. Tapi karena di sini time frame-nya DD, ya tunggu 3 sampai 9 bulan. Gitu. Jangan. Kalau yang 15, Pak Oli. 15. Kenapa? Pakai yang interval 15 apa bedanya dengan 5? Durasi waktu, Pak. Durasi waktu tercapainya. Kalau time frame-nya 05, tercapainya antara 1 hari sampai 2 minggu. Oke. Kalau time frame-nya 15, 1 hari sampai 1 bulan. Kalau time frame-nya 30, 1 hari sampai berapa? 2 bulan kayak gitu. Kalau time frame-nya daily, ya 3 sampai 9 bulan. Oke, siap. Mantap, Master. Terima kasih. Itu untuk spike. Itu nggak ngaruh saham gorengan atau apapun ya, Pak? Yes. Asal kita mau nyari ya? Ya, asal kita mau nyari, pasti ketemu. Pak Oli mau nanya, Pak Oli. Yes, silakan. Kalau swing jangka pendek itu kan bisa sehari, bisa 2 hari, bisa seminggu, bahkan bisa 2 minggu, kan begitu. Nah, contohnya saya beli saham ADCP ya tadi. Kalau misalnya besok
itu merah gitu misalnya enggak sesuai target. Untuk swing jangka pendek, apa dipakai indikator untuk layak kita tunggu gitu Pak Oli? Oke. Layak untuk ditunggu. Nah, ini menarik. Jadi yang dilihat ya kan, itu tinggal lihat candle warna ini aja, Pak. Oke. Kalau swing jangka pendek patokannya adalah belilah saham kalau candle Heikin-Ashi-nya hijau pertama kali. Contoh ADCP. Hari ini beli ADCP, ya sudah benar kalau tujuannya untuk swing jangka pendek. Oke. Kalau besok candlenya masih hijau, ya di hold, biarkan. Oke. Lusa candlenya masih hijau, ya biarkan. Sampai candlenya merah, baru jual. Dan wajib jual kalau candlenya sudah merah. Pak. Gitu. Jadi patokannya adalah candle hijau beli, merah jual. Time frame-nya daily. Kamu sih enggak terus. Kalau kita belinya udah di candle hijau kedua gitu, masih layak ya? Oke. Posisi beli terbaik, ingat ya, ada kata-kata terbaik. Itu di candle pertama. Kalau candle kedua, apa? Bukan ter ya berarti. Bisa jadi baik gitu kan. Cukup baik ya. Atau cukup baik. Nah, kan kita bisa menilai ya kan. Kalau pengennya yang nah di hijau pertama. Yang utama. Ya. Pak Oli, saya belum selesai Pak Oli. Bisa Yes. saya tanya lagi? Silakan. Nah, kalau besok ternyata candlenya merah, Oke. spike-nya masih ada, belum tercapai, apakah bisa di hold gitu Pak Oli? Karena ini kan swing jangka pendek, bisa saja waktunya sampai 2 minggu, gitu, sampai spike-nya tercapai. Gitu. Ya. Oke, kalau ada spike-nya dan belum tercapai candlenya merah, boleh di hold bisa Pak. Berarti patokannya bukan candle, patokannya adalah spike. Oke ya. Jadi kalau berarti tadi ngelihat candle sama spike, berarti ada dua indikator yang dipegang. Candlenya merah, ya nggak apa-apa merah. Tapi asal spike-nya belum tercapai, ya berarti patokannya adalah spike, bukan candle. Mau candle Pakai yang hijau, berapa Pak? Yang 5? Yang 5 atau yang 15 boleh. Ya kalau pendek ya 5 atau 15. Jadi misal nih ADCP tadi beli, besok candlenya merah. Tapi saya nggak mau jual. Kenapa? Saya nunggu spike-nya. Ya nggak apa-apa. Asal kita punya indikator yang kita yang menjadi patokan kita, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya kebetulan spike-nya coba dicek Pak Oli. Saya lihat tadi masih ada spike-nya gitu ya. CFN. Spike ini 05. 05-nya tercapai 05-nya. Tadi udah naik dibawa turun ya Pak? Iya, naik terus turun Arah? lagi. Enggak, belum. Oh. Ya, ADCP 05-nya sudah tercapai, Pak. Untuk yang swing itu ya Pak, yang 05 ya? Bukan. Jadi kalau 05 ini bias tercapainya 1 sampai 2 minggu. Oke ya. 1 sampai 2 minggu rata-rata tercapainya. 05 tercapai. Oke, berarti berikutnya 15. Kayaknya ada yang 15 nggak bisa kayaknya Pauli. Saya udah coba-coba. 15.30 nggak bisa. Oh lagi kan lagi. Coba saham yang lain. DD sama 5 menit aja. 5 menit. Oh iya. Apalagi maintenance. Oh nggak bisa kok ini. Jam bisa. Di jam ini ada spek yang belum tercapai di sini. Ini sama ini. Ini tercapai lah. Oke di sini.
95. 30 kalau nggak salah 30 itu 95 kok. Tadi saya ngecek soalnya. 91 kan sudah tercapai ya. Tadi sore kan saya bilang akan nembus 91. Kalau 91 tembus dia ke 95. Kalau nggak Kalau salah yang itu Pak Oli, WW di bawah itu apa? Kenapa? WW sama MM itu. Ya ini kan WW ini weekly, MM itu monthly. Bedanya dengan tadi 30 itu apa? 30 kan bulan juga. 30 itu 30 menit, Pak. 5 ini 5 menit, 15 ini 15 menit. Ini di sini ada Bukan, keterangan. maksudnya Pak Oli tadi kan bilang untuk 1 minggu, 3 minggu, 1 bulan kan? Berbeda, Pak. Untuk jadi gini. Oh, beda ya. Interval itu adalah ini ya. Interval itu 05. Nah, ini adalah interval secara keseluruhan. Oke. Kalau untuk membaca spike-nya, ini membaca spike-nya. Kalau spike yang kita gunakan itu time frame-nya adalah daily, ya, tercapainya 3 sampai 6 bulan. Oke. Kalau spike yang kita gunakan adalah 05, tercapainya 1 hari sampai 2 minggu. 2 minggu. Minggu. Kalau yang di minggu. Ya berarti lebih dari 1 tahun. Saya belum pernah coba kalau yang itu maksudnya saya Pak Oli. Ya. Saya baru sampai daily. Saya nyoba itu sampai daily. Karena kalau lebih setahun, menurut saya terlalu lama. Menurut saya terlalu lama, gitu kan. Gitu. Lagi lagi ya. Ya. ADCP Berarti itu, Pak Oli, yes. Itu spike sudah tercapai untuk 05. Berarti itu sejak terbentuknya spike itu sudah berarti mungkin seminggu atau 2 minggu gitu ya. Kalau besok merah harus dijual Pak Oli ya, yang Ya. ADCP. Oke. ADCP terpendek Pak. Kalau nggak salah tadi saya ngecek itu yang 30 itu kayaknya 95. 15 atau 30 itu 95. Makanya tadi saya masuk. Tadi kan sore tadi saya bilang kalau bisa break 91 tujuannya adalah 95. Ternyata nyampe 92 tadi turun. Nah, karena speknya sudah tercapai, harganya akan koreksi. Coba besok dicek lagi ya. Tadi bisa kok 15 apa 30 gitu. Spek di 95. Berarti besok harus cek juga candle bayangan ya sebagai indikator lain ya Pak ya. Ya. Oke Pak Oli. Makasih banyak Pak Oli. Oke. Kalau yang speknya 1 jam, kira-kira capainya berapa lama? Jam-jam berapa ya? Kalau 30, yang 30 tadi berapa? Sorry, maaf. Di channel Telegram itu 1 jam sampai 2 bulan, Pak. Oke, 1. Ya. 30 1 bulan, HH 2 bulan. Oke. Kalau ya DD 3 bulan sampai 9 bulan. Nah, artinya gini, kalau kita nantinya sudah mengenal beberapa indikator, ya, ada TP1, ya, ada spike, ada trendline, ada supply zone. Ya. Semua ini sebenarnya tujuannya satu, mencari resisten. Ya, TP1, spike, terus apa lagi? Trendline, supply zone itu sebenarnya adalah mencari resisten. Angka atasnya ini berapa? Gitu. Misalkan ya, misal nih, kita beli saham harganya 500. Spike-nya di 1000. Terus trendline-nya di 700. Terus apa lagi? TP1-nya di 600. Nah, kita yang beli saham mau milih yang mana resistennya? Mau milih mana yang aman? Mau TP di 600K sesuai TP1? Mau TP di 700K sesuai trendline? Atau di 1000 sesuai spike kayak gitu. Nah, itu semua kita yang menentukan. Kalau mau aman, ya sesuai TP1, mana yang terendah gitu loh. Yang dari resisten itu. Pengalaman Pak Oli yang seperti NZIA yang tadi gitu ya. Kalau spek kan sudah tercapai, makanya saya ragu waktu tadi
begitu ada candle bayangan 13, saya take profit di 13% itu. Jadi ternyata terbang juga sampai 24% kan sebelum turun gitu. Ya. Jadi itu yang buat ragu karena spek itu udah tercapai gitu. Jadi bisa juga itu dilanggar ya Pak Oli. Ya, bisa. Artinya kan candle bayangan spike itu kan cuman sebagai tanda-tanda, Pak. Ya. Kita mau ngambil amannya ya di situ. Bisa nggak lebih? Ya bisa. Tapi kan kita nggak punya indikatornya gitu maksud saya. Ya, yang menyatakan akan sampai 24%, kita kan nggak punya dasar gitu Pak ya. Selain memantau saat jam bursa berjalan. Ya, psikologinya juga terganggu jadi. Ya, betul. Ya malah langsung take profit ya. Iya. ADCP ini kan sudah tercapai ya kalau spike-nya ya. ADCP ya. Ya, tapi di DD-nya itu sampai spike-nya itu sampai 180 Pak. Jadi 05 sampai hourly itu kayaknya sudah tercapai, tapi begitu di ininya bisa, nah itu. Iya. DD di CFN DD. CFN DD. Ya. Dia bisa berapa ini? 110. Ya. Berarti ini langsung jam gitu ya Pak Holi ya? Gimana? Kan 05 sampai hourly kan udah terpenuhi semua, udah tercapai semua. Ya. Tiba-tiba DD-nya langsung 180 itu proses atau penjelasannya gimana Pak Oli? Oke. Ya untuk mencapai 180 durasinya 3 sampai 9 bulan. Oke, gitu ya. Ya. Bagaimana kalau besok langsung tercapai? Ya bisa aja. Ya kan? Ya bisa aja. Ya. Tapi rata-rata ya 3 sampai 9 bulan. Gitu. 05 sudah tercapai ya kan. Tadi 05 di 91 tercapai lalu koreksi. Oke. Ada lagi 30 kalau nggak salah itu di 95. Gitu. Jadi ada banyak cara ya, bisa dari spike, bisa dari candle bayangan, bisa dari TP1, bisa dari pivot. Nah, itu banyak sekali cara menentukan kita take profitnya di angka berapa. Dan semua itu intinya adalah di resisten. Batas atas kenaikannya akan ke berapa. Gitu. Ya, clear. Terima kasih. Oleh, yes. mau tanya, silakan, kalau Mas. NPGF gimana hari ini ARB? TGF. NPGF. NPGF, oke. Oke, tentang swing ya. Ada yang belum paham tentang swing? Bentar Pak Oli, masih mengenai ADCP Pak Oli, belum keluar. Gimana Bos? ADCP Pak Oli, tadi saya sempat take profit, terus saya masuk lagi di 91, kemudian turun, tapi saya hold Pak Oli. Besok kira-kira kalau saya TP1 di 94, 95 masih aman nggak Pak Oli? TP1-nya NPGF, sorry ya. Bentar ya, selesaikan ADCP. ADCP ODT-nya berapa? Nah, ODT-nya ADCP itu di 8, TP1-nya 89, TP2-nya 90, TP3-nya 92. Kalau mau aman 89. Tapi Bapak tadi masuk di 91. Perasaan tadi saya nggak pernah bilang 91. Saya masuk di 89 karena nggak dapat tadi. Oh di ini, di HK. Oke, nggak apa-apa. Nah, besok bagaimana? Ada harapan besok Pak. Kalau berdasarkan TP ya, jadi TP ini adalah berdasarkan harga terakhir, maka akan muncul TP ini, TP1-nya. Oke. Kalau besok ADCP ya, ADCP. Harapannya bagaimana? Pertama besok kita lihat candle bayangannya. Candle bayangan di berapa? Angka persentasenya. Gitu. Nah, ADCP ini kalau dilihat dari trendline-nya, ini hari ini nggak bisa break dari 90 nih trendline ini. Garis biru ini. Nah, besok kita tinggal lihat
Kalau ADCP bisa break dari 90, maka dia kuat untuk naiknya. Tapi kalau besok tidak kuat nembus 90 trendline ini, ya dia susah untuk naik. Itu. Kalau yang punya 91 bagaimana? Ya, tadi kalau nggak salah saya ngelihat tuh spek di 30 atau 15 ya. Itu di 95. Jadi bagaimana? Ya auto sell aja di 95. Kalau besok nggak bisa mantau. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak ke 95? Berdasarkan spek bisa. Dan misal nih, besok nggak jadi naik misalkan, tapi candlenya masih biru, ya di hold nggak apa-apa. Jadi jadinya swing jangka pendek. Tapi ini berdasarkan indikator, ini sedang up. Ya. MACD up, stokas RSI-nya baru naik dari oversold, stokastiknya up, paraboliknya pindah ke bawah. Ini untuk ADCP. Gitu Pak. Oke. Nah tadi NPGF. NPGF kalau dari, nah turun. Nah Bapak ini apa nih tujuan saat beli NPGF? Tujuannya sih cuma sedikit-sedikit, tapi ngejar speknya juga. Ngejar speknya, oke. Kalau berdasarkan Heikinasi, ya, kalau belinya saat hijau pertama kali, beli di 80, sekarang 118. Oke. Ini ya, oke ya. Kalau misalkan belinya saat hijau pertama kali, besok kalau merah ya jual. Nah, NPGF ya, ini sepertinya mau candlenya besok mau merah Pak. Tanda-tandanya mau merah. Oke. Karena sudah ada shadow atas dan shadow bawah. Besok kalau candlenya merah, silakan dijual dulu. Itu yang masalah untuk swing itu di chart Heikinasi itu merah jika yang hari ini lebih bawah dibandingkan penutupan yang kemarin ya Pak ya? Bukan. Terus? Ya, Dia merah akan yang kalau harganya mau turun. Turun ya maksudnya turunnya itu pas penutupan di bawah harga yang kemarinannya apa gimana? Bukan. Harganya akan terjun Pak. Coba lihat nih, candlenya merah, berikutnya kan merah terus. Harganya candle merah, berikutnya merah terus. Soal kalau saya perhatikan itu kalau harganya turun dibanding kemarinannya kok masih hijau ya kadang. Iya, ini kan bukan candle, ini jadi gini. Ini kan grafik metodenya beda dengan candle yang biasa, Pak. Oh. Ya, teori Bapak tadi itu adalah candle untuk candle chart ya. Kalau opennya lebih tinggi dari close merah, ya Pak, sorry hijau. Yeah. Ya, begitu sebaliknya. Okay. Betul ya, candlenya akan jadi, misalkan open lebih tinggi dari close, itu akan jadi merah candlenya. Berarti ini pakai rumusan tersendiri ya yang bikin ini. Oh, ya, pantesannya. Okay, makanya patokannya candle merah, kalau candlenya merah jual karena harganya akan turun gitu. Soalnya saya berkali-kali bingung ini merah turun kenapa masih hijau ya? Ya. Ya baik-baik, makasih. Jadi hijau pertama kali ini menandakan akan reversal, Pak. Kalau merah pertama kali sama reversal, tapi karena setelah naik berarti turun. Itu bedanya Heikinasi dengan candle pada umumnya. Nah kalau lihat dari speknya tuh kira-kira turunnya sampai kapan, terus akan tercapainya kira-kira kapan itu? Tercapai apanya Pak? Spek yang 150 di DD-nya. 150. Spek yang NPGF ini. Oke, Bapak sudah cek spek NPGF? 150, cuma saya take profitnya udah tak pasang. Oke. Itu 145 sih. Spek DD-nya 150. Ya, gitu Pak maksudnya. Iya, betul. Ya, kalau spek DD-nya 150, kalau Bapak mau nunggu 3 sampai 9 bulan, ya nggak apa-apa ditunggu.
Ya, udah jalan 4 bulan sih itu kayak dari mulai ada itu. Jadi contoh gini, CFN, apa NPGF. Oke. Speknya itu kan di sini, Desember. Ya, Desember 150, oke. Ini baru jalan setengah. Kalau Bapak mau nunggu 3 sampai berarti 9 bulan lagi deh. Kan? 9 bulan dari Desember. Bisa ke 150. Sekarang kok turun, Pak? Ya nggak apa-apa dong turun. Mau naik, mau turun, ya kan nggak apa-apa. Yang penting nanti nyampe di 150. Ya, artinya apa? Kalau kita pinter ya, kalau kita mau memanfaatkan momentumnya, saat mau turun ya jual dulu, ya kan? Ya. Nanti baru mau naik lagi, beli lagi. Oke, siap. Ya. Yes. Oke, yang lain tentang swing ya, tentang swing jangka pendek. Siapa yang belum paham? Yang belum paham, silakan. Saya Udah Pak. diam aja. Saya Pak Hari Pak. Saya Baru juga belum gabung paham jadi nih. belum paham. Baru sehari. Oke. Belum paham. Bagian mana yang belum paham? Cara filternya gimana, Pak? Oke, cara filternya. Ya, diulang, tolong diulang. Cara filternya. Bapak bisa buka Monica. Monica, ya. Bapak klik analisa teknikal dan filter teknikal bisa? Cat teknikal. Filter teknikal. Filter teknikal, ya. Pertanyaannya kan cara mencarinya ya? Ya. Cara filternya, cara screennya. Oke. Filter teknikal. Pilihlah perintahnya F-asin. Sebentar. F asin. Yes. Ya, udah Pak. Confirm ya. Oke, ada nama saham-sahamnya Pak? Ada BBCA, BMRI, MZIA, WIIM. Oke. Ini di bar hijau, ini kan ada tanda panah. Bapak urutkan, klik tanda panahnya. Bar hijau. Ya. Ya. Itu kan ada angka 1, ada angka 2. Ya. Pilihlah yang angka 1. Ya. Ada berapa saham? Ada 2. 2. Nah, kalau Bapak tadi siang screening, kan ketemunya ini Pak. Jadi tadi siang, kalau tujuannya untuk swing jangka pendek, silakan mau beli BBCA boleh, WIM boleh. Mesti lagi berjalan ya. Kan ini hijau pertama. Kalau Bapak nyarinya saat terbaik, iya. Ya. Oke. Gitu. Oke, nyari sahamnya sudah bisa? Ya Pak, sudah bisa Pak. Makasih. Yang lain, yang belum bisa cara nyari sahamnya. Ayo siapa? Nah, kalau dipraktekkan gini kan bisa langsung nih, nggak ngawang-ngawang. Bisa Pak, udah Pak, bisa Pak. Oh, langsung bisa. Oke, sip. Ya. Ayo yang lain, yang belum bisa. Harus gurunya tanya balik ke muridnya biar ingat. Tanya yang lain boleh. Tunggu Pak, tunggu. Biar satu bisa dulu ya. Ada 7 soalnya ya. Besok kita, hari ini swing pendek ya. Besok apa fast trade atau apa, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti habis ini sudah bisa semua, ya udah kita mau nanya apapun nggak apa-apa. Ayo siapa yang belum bisa? Nah, yang belum bisa. Berarti bisa Pak. Sudah bisa semua ya? Bisa. Beneran? Kalau bingung nanya lagi. Oke. Kalau bingung nanya lagi. Pak, jadi intinya yang pertama itu untuk swing itu adalah untuk filternya adalah pakai mesin ya Pak ya. Ya. Kemudian pencocokannya nanti bagaimana pergerakan kemungkinannya itu salah satunya dengan CFN atau yang CFN ya Pak yang ada spike-nya ya. Betul. Tuh. Kemudian dicocokin juga dengan CHA dan CAH.
untuk melihat TP-nya, untuk melihat pergerakan ke depannya gitulah. Bukan CAH, CHA. Iya, CHA. Oh ya, CHA. Jadi dengan CAH bisa juga kan, Pak? CHA, kalau CAH itu untuk swing jangka menengah. Oke. Ini kan swing pendek ya. Kalau swing pendek CHA. Ya. Warna grafiknya itu hijau sama merah. Iya. Oke. Terus lanjut di ODT ya, Pak? Ya. ODT untuk menentukan TP1. TP1, TP2. Ya. Maaf Pak, CHA itu nyarinya di mana Pak? Oke, CHA. Nah, di chart teknikal Pak. Chart teknikal. Ini kan ada dua ya, analisa teknikal ini kan ada dua. Ada chart sama filter. Oke. Kalau chart ini untuk melihat grafiknya, kalau filter ini untuk mencari sahamnya. Ya. Kalau untuk melihat grafiknya, klik chart teknikal. Lalu perintahnya di sini CHA. Lalu kode sahamnya. Nah, di sini. Oke, bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kalau langsung praktek pasti langsung bisa. Oke, ada lagi yang lain? Ya Pak Oli. Yes. Kalau nanya yang menengah boleh nggak? Menengah. Menengah. Tunggu dulu Pak, yang ini dulu. Biar yang lain paham dulu Pak ya. Ya, banyak kan ada case tadi pagi juga. Oke, Pak. Oke. Ayo tentang swing jangka pendek yang belum paham ya. Intinya cuma dua. Pertama nyari sahamnya, yang kedua melihat grafiknya. Itu. Jadi pertama nyari sahamnya, yang kedua melihat grafiknya. Siapa yang belum tahu? Oke, sudah semua ya. Ini nggak ada yang ngomong berarti udah bisa loh ya. Pak, sorry Pak. Tadi yang untuk swing pendek yang masalah terkait ODT itu untuk melihatnya sama ya? Melihat ODT itu ya? ODT untuk mencari angka TP1. Oh, TP1. Oke. Ya. Oke, sudah bisa semua? Siap. Oke. Siap, oke. Nah, kalau sudah bisa semua, nah silakan. Mau nanya apa aja, bebas. Sambil setting sekuritas, nggak bisa. Setting sekuritas kalau nggak bisa, silakan download AnyDex dulu, baru nanti bilang. Nanti saya settingkan. Ya. Jadi kacau. Apa Pak? Di WA Pak? Di WA. AnyDex iya, ini. Dikirim Pak, biar langsung lihat di sini nih. Yang mau setting mouse-nya, silakan download AnyDex. Ya. Boleh AnyDex, boleh TeamViewer. Mungkin AnyDex belum banyak dengar ya. Boleh AnyDex, boleh TeamViewer. AnyDex ya Pak? Ya, AnyDex. Oke. Oke, yang lain apa yo? Apa tadi yang belum? AnyDex. Swing menengah tadi, swing menengah. Spike tadi sudah Pak ya? Pak Budi tadi. Spike sudah? Yang fast trade itu. Sudah. Spike sudah Pak. Spike sudah, oke. Yang lain apa? Oh, iya Pak, swing menengah Pak. Oh, swing menengah, oke. Tadi kan ada case, saya ketemu case sahamnya buka lapak. Oke. Waktu pagi-pagi kita open 378 harganya. Kemudian agak siangan dikit udah menurun Pak. Tapi saya tunggu-tunggu kok nggak nongol yang namanya segitiga merah di Monikanya. Karena harus dijual kan, paling tidak harus dijual. Saya tunggu nggak nongol segitiga merah di perintah jual. Tapi akhirnya saya udah ini sendiri, jual sendiri. Jadi nggak nunggu tanda merah itu Pak.
segitiga merah. Itu gimana Pak ya case-nya Ya. Pak ya? Ya kalau segitiga merah belum muncul jangan dijual, Pak. Tapi udah minus Pak, udah merah Pak. Ya nggak Ininya. apa-apa. Ya nggak apa-apa, Pak. Mau minus, mau profit, nggak apa-apa. Kan jangka menengah. Jadi kita beli saham, ya, nggak harus, apalagi dibuat swing. Kita beli sekarang, seterusnya naik terus, enggak Pak, enggak gitu. Ya, beli saham hari ini yang tujuannya swing, bisa jadi besok turun, ya, besoknya turun lagi, lusa naik, ya, besoknya turun, naik, turun, itulah buat swing. Jadi kalau buat swing, kita harus bisa menikmati naik turunnya saham. Oh iya. Nah, fluktuasi ini kadang-kadang kita terpancing ini Pak ya. Kalau saya terpancing, ini kok gimana nggak udah merah, padahal ini mau menengah. Apakah saya jual apa tunggu segitiga merah yang nggak nongol-nongol ya udah. Ya ini belum terbiasa Pak. Jadi kita polanya belum terbiasa mengikuti ritmenya gitu Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau swing kita harus bisa mengikuti naik turunnya saham. Kita nggak usah terpengaruh. Yang penting indikatornya belum muncul, ya. Indikator segitiga merahnya belum muncul. Biarkan. Mau minus, mau profit, ya biarkan. Buka hari ini naik kok Pak 1,9. 1% penutupan. Ya. Artinya apa? Kalau kita tujuannya swing, itu kan tujuannya adalah kita santai tradingnya. Kalau kita tidak bisa menerima penurunan suatu saham, jangan swing. Ya. Kalau kita tidak bisa menerima penurunan suatu saham, jangan swing. Tapi fast trade. Baru mau naik beli, baru mau turun jual. Ya, siap. Ya. Harus belajar ritme ini, kita harus pelajari Pak. Ya, faktor psikologis juga berarti Pak ya. Kita kapan-kapan mungkin kita minta diajarin untuk kendali emosi Pak, kendali. Ya, Pak. Ada tipsnya nggak Pak mengontrol emosi itu Pak? Seperti itu Pak, ya Pak. Dengan gimana? Tip mengontrol emosi itu Pak. Tip mengontrol emosi. Sahamnya naik turun itu. Waktu turun. Nah, makanya kita harus punya tujuan, Pak. Ya. Jadi kita harus punya tujuan. Artinya kita harus punya planning. Ya, harus punya planning. Kalau kita punya planning, ya kan? Kalau kita punya planning, ya kita tidak akan terpengaruh naik turunnya saham. Contoh, kalau kita mau swing jangka menengah, patokannya cuma 2. Beli saat candlenya hijau, jual saat candlenya merah. Ya. Selama perjalanan itu, kalau candle, misalkan kita sudah beli saat segitiga hijau beli, segitiga merah jual. Nah, ini planningnya adalah swing jangka menengah. Kalau kita sudah beli saat segitiga hijau, berarti berikutnya kita tinggal nunggu segitiga merah. Mau sahamnya dibawa naik, mau sahamnya dibawa turun, selama segitiga merah belum muncul, jangan jual. Ya, jadi kalau tujuannya sudah kita tahu, planningnya sudah kita buat, kita nggak akan ngefek kok ke psikologis kita. Mau dibawa turun ya biarkan turun. Biasa kan saham turun. Gitu. Jadi untuk menguatkan psikologis, ya memang butuh jam terbang ya. Butuh jam terbang. Kalau kita nantinya mengalami sendiri, lama-lama juga tenang, Pak. Nah, kalau untuk awal-awal bagaimana? Ya lihat indikator aja. Ya. Kalau mau swing jangka menengah, indikatornya segitiga hijau, segitiga merah. Kalau swing jangka pendek, candle hijau, candle merah. Gitu.
Iya Pak, jadi memang jam terbangnya Pak kita Pak. Betul. Masih nol Pak, masih nol. Jadi masih terbawa, psikologisnya masih terbawa-bawa Pak. Iya Pak. Ya, makasih Pak. Pak Oli mau nanya yang AnyDesk tadi itu apa itu Pak Oli? Apa kegunaannya untuk setting sekuritas? Bukan. Jadi AnyDesk itu untuk meremot Pak. Jadi supaya saya bisa bantu settingkan dari sini. Bapak di kota mana aja silakan, ya kan? Oh, link itu ya Pak ya? Ya. Oke, oke, oke. Makasih Pak. Yes. Pauli. Pauli? Yes. Yang mana? Duluan Pak, silakan. Silakan. Saya dulu ya. Ya, Pauli. silakan Pak. Ini spek yang di TNCA itu Pak Oli. Di time frame 5 menit itu kan 1000. Sekitar 1000. Nah, di time frame 15 menit itu malah lebih tinggi lagi. Nah, ini yang bisa kita jadikan patokan itu yang mana, Pak Oli? Ya, Pak, tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk 1 atau 2 minggu ya 5 menit. Ceritanya kemarin nyantol, Pak Oli. Iya, nggak apa-apa. Artinya gini kan, kalau time frame 5 menit yang di ini kan sudah tercapai kan? Iya. Oke. Lalu di sini muncul spek lagi. Berikutnya ke 1000 berapa? 1050. 1050. Oke. Ya berarti terdekat akan ke 1050. Oh iya, iya. Berikutnya time frame 15. 15 di berapa, Pak? Di atasnya. Di atasnya. Di atasnya. Berarti Tapi saya coba cek lagi, susah error. Iya, ini juga error. Oke. Jadi artinya apa? 5 ya terdekat ya ke 1000. Ya kan? Terdekat ke 1000. Berikutnya ya bisa jadi lebih di atas 1000 juga bisa kan? Tinggal lihat speknya aja. Oh, gitu Pak Oli. Ya. Sama itu Pak Oli, yang Suli Pak Oli. Coba dicek kan Pak Oli. Kemarin ikut nyantol juga. Kemarin, oke. Iya. Tadi naik kok sampai berapa tadi? Ya kemarin 9. ambilnya 90. Wih, 90. Oke. Suli CFN 05. 05 sudah tercapai. Terus ini nggak bisa 15 nggak bisa ya? Iya, susah. Ya, baru ini. Mungkin lagi maintenance ya. Kalau 05-nya sudah tercapai, Suli. Tapi tadi sudah mulai naik kok Pak, ke 79 tadi, tertinggi. Iya, terus turun lagi. Ya. Belum kelihatan Pak, ini masih belum bisa melihat. Berarti di hold dulu aja nggak apa-apa Pak Oli ya? Di hold nggak apa-apa Pak, di hold nggak apa-apa. Selama candle-nya masih hijau ya, jadi patokannya 2. Bapak mau berdasarkan spek atau berdasarkan candle Heikinasi. Gitu. Oh gitu. Pak Oli masih pegang ya Suli? Suli saya pegang, saya ada di 81. 81. Ya, karena saya afrek kemarin afrek 85, tadi dari ARB afrek lagi ke jadi 81 terakhir. Oh. Ya. Makasih Pak Oli ya. Baik, Bos. Pak Oli? Yes, silakan. AnyDesk-nya sudah saya download. AnyDesk sudah di-download. Iya. Oke. Cuman keluar your address ini aja kan? Ya, ID-nya itu aja. Nomor angka. Oke, nanti habis Zoom ini saya settingkan. Setelah Zoom ya. Oke. Ya. Yang saya udah Pak Uli, dikirim. Oke. Saya mau tanya Pak Uli, kalau untuk yang kita baca chart technical yang untuk tahu apa screening untuk saham swing tadi, cuman bisa di apa nih tadi yang Monica panen saham, atau kita bisa pakai yang chartnya yang ada di MOS?
Di MOS bisa, Pak. Di MOS bisa. Di MOS kan tinggal ngelihat gini aja. Kalau untuk ngelihat yang hijau pertama, ya ketik aja nama sahamnya. Iya, Oke, kalau itu contohnya BBC ya. contohnya BBC, oh hijau pertama ya bisa. Tapi di MOS kita nggak bisa screening gitu loh. Nyari yang hijau pertama nggak bisa di MOS. Wah, itu dia. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu di Monica. Di Monica atau di bot Telegram. Mas Oli, Telegram ya. Ya bos. mau tanya itu, saya coba screening untuk trading ODT. Di situ saya ada 2 emiten yang saya incar, tapi cuma saya masih bingung Mas Oli. Ya. Di versi di situ ada CHA-nya itu, ada yang sinyal bom sama yang sinyal bagus. Itu gimana? Apa maksudnya itu Mas Oli, sinyal bom sama sinyal bagus itu? Oke. Sinyal boom ya berarti strong, Pak. Sinyalnya strong. Sinyal bagus ya strong, kuat. Jadi sinyal itu ada boom, ada bagus, ada apa lagi ya? Jelek ada kok, jelek. Ya. Berarti jadi yang tertinggi itu bom ya Mas Oli? Ya. Iya. Iya ada Mas Oli. Sama ini Mas Oli, mohon maaf saya agak minta waktu sedikit. Sama floating floating profit sama floating profit yang satu itu saya lihat sudah 11, sekian%. Terus floating profit yang satunya masih 0,00. Ini yang berpeluang bagus itu yang mana Mas Oli? Yang sudah ada sekian persennya atau yang masih 0,00? Floating profit yang mana maksudnya Pak? Yang di DMMX sama Poli. Enggak, Bapak ngeceknya di mana? Saya di CHA sama ya di CHA. Di MMX, di MMX sama Poli. Oke. Ini nggak bisa saya buka. Oke. Di MMX floating profitnya berapa, Pak? Oh, di MMX floating profitnya ada saya kirim sama lewat Japri sama Mas Oli. Mungkin mohon maaf saya bisa Mas Oli nanti jawab kan lewat Japri saya itu. Jadi bentar, floating profit di oke, di sini maksudnya. Artinya gitu Pak, floating profit di situ itu sejak muncul segitiga hijau dia sudah profit kalau 11 ya 11%. Sejak muncul segitiga hijau. Nah, contoh kayak gini. Di MMX profit belum ada di MMX. Ya, yang Poli kalau nggak salah yang sudah ada itu maksudnya. Poli, oke. Kita lihat ya, Poli. Nah, Poli ya, Poli sudah ada. Poli kan 11%. Ya. Artinya, sejak muncul segitiga hijau, ini, sampai sekarang, itu profitnya 11%. Jadi artinya, jika Bapak kemarin beli Poli saat muncul segitiga hijau, dan sampai sekarang belum dijual, Bapak profitnya 11%. Oh iya. Ya, berarti terhitungnya kita mulai buy-nya itu Mas Oli ya, terhitung sekian persennya itu. Ditambah ke waktu hold-nya itu kita tahan. Ya, jadi waktu buy-nya adalah saat muncul segitiga hijau. Iya. Jadi misal Bapak kemarin beli Poli, ya, sampai hari ini Bapak sudah profit 11%. Gitu. Berarti yang 0,0 sekian persen itu belum diambil sama orang itu Mas Olinya? Bukan Pak. Jadi gini Mas ya. Jadi gini, kalau kita mau swing, ya kan? Kalau kita mau swing jangka menengah, belilah saham jika muncul segitiga hijau. Ya. Misal kemarin Bapak beli saham Poli, ya, sampai sekarang Bapak itu sudah profit 11%, Pak. Jika belinya adalah kemarin saat muncul segitiga hijau. Iya. Oke. Nah, bukan berarti profitnya ini
diambil orang, bukan. Jadi kita yang profit 11% kalau memang kita kemarin beli. Kalau kita kemarin nggak beli ya gimana? Ya kita nggak profit kan, karena kan kita nggak beli. Oh iya ya, paham saya Mas Oli. Siap. Iya ada Mas Oli, makasih banyak informasinya, ilmunya. Oke, siap bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi yang lain? Oh, nggak ada nih. Yang swing cukup berarti yang swing. Cukup ya? Oke. Pak Oli nanya dong. Yes, silakan. Kalau mau mencari tahu target price di Monica bagaimana Pak Oli? Selain melihat dari spike. UDT Pak. UDT, kode saham, ya udah akan ketemu target price-nya. TP1, TP2, ya, TP3. Tuh. Untuk nyari target price. Nah, ini ODT ya. Yes. Time frame-nya daily ya Pak ya? Time frame-nya mau daily sama kok ini. Sama aja. Ya, mau 15 menit sama. Hasilnya sama. Pak Oli, yang materi hari ini ada dikasih videonya nggak ya? Videonya selalu saya rekam, Mbak. Nanti ada ya? Nanti kalau sudah diupload itu pasti ada di YouTube saya. Oh, oke. Carinya di YouTube Pak Oli ya. Di YouTube bisa, atau nanti biasanya saya share kok di grup itu. Oh, oke. Terlambat soalnya tadi saya udah kelewat banyak. Ya, nggak apa-apa. Nanti biasanya saya share, Pak. Kalau sudah, kan karena saya rekam ya. Jadi supaya bisa ditonton lagi nanti. Ya, paling saya nanti coba sendiri kotak KT kalau bisa. Kalau enggak ini nanti paling saya nanti nanya Pak Oli ya. Boleh. Kalau masih bingung. Ya, oke. Cintanya Pak Oli. Silakan Bos. Untuk screen saham swing jangka menengah pakai apa Pak Oli? Swing jangka menengah. Pakainya FSWB. FSWB ya. Ya, FSWB. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak cari yang swing buy, Pak ya. Swing buy ya. Ya, posisinya yang swing buy, nah itu bisa buat swing jangka menengah. Baik, Pak Oli. Terima kasih. Oke. Oli. Yes. Nah, ini saya minta ini bantuannya ya. Ini kan saya kemarin setting sendiri yang sekuritas mandirinya. Takut-takut kalau ada yang salah nih, bisa di ini nggak ya nanti? Tolong setting ya Pak Oli. Bisa, saya settingkan semuanya. Bapak tinggal download AnyDex atau TeamViewer ya. Di Google ya? Ya. Nanti dikirim ke Pak Oli ya? Ya. Coba ya yang mau disettingkan malam ini, downloadlah AnyDex sama TeamViewer. Takutnya AnyDex nanti trouble, saya bisa pakai TeamViewer. Jadi ada dua. Ya, oke. Makasih Pak Oli. Oke, ada pertanyaan? Salam buat besok aja, Pak. Buat besok saya belum screening, Pak. Besok pagi saya share di grup ya. Terima kasih. Oke, sudah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Ntar mau nyeting lagi. Terima kasih. Lanjut besok. Oke, ya. Selamat malam semuanya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. Besok mungkin sekian shot ya. Terima kasih Pak Oli. Kenapa, Bos? Ya, besok mungkin yang dijelasin yang apa yang TPT apa yang time frame pendek itu. Fast trade. Fast trade. Oh iya, Pak, fast trade bisa. Oh iya, besok ya, besok aja ya fast trade ya. Aja, sekarang udah kemalaman. Oke, Bos. Nuhun, terima kasih. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Oli. Selamat malam semua. Yang mau disetting ya, yang mau Terima disetting kasih, Pak Oli. kirim AnyDex-nya ke WA saya. Udah, Pak. Oke, berarti Wina dulu ya. Iya, boleh. Siap, makasih. Yes.